Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, abang-abang dan kakak-kakak? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu menggambar model. Yang pertama, pengertian menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang dibuat berdasarkan apa yang dilihatnya dan diawali dengan menentukan objek. Objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Dan juga kumpulan benda-benda yang disusun. Yang kedua, ada unsur-unsur tentang menggambar model. Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang atau pencahayaan. Dan pemahaman kita terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Yang A itu ada garis. Garis merupakan pertemuan atau gabungan dari beberapa titik yang ditarik dan diulang secara terus-menerus hingga membentuk jalur. Contohnya seperti yang digambar. Itu ada 3 contoh. Titik-titik yang pertama itu masih pertemuan. Titik-titik yang kedua itu yang diulang-ulang, dan titik yang ketiga itu membentuk jalur, sudah membentuk jalur. Yang B, bidang. Bidang merupakan perkembangan dari penampilan garis, yakni suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang, baik bidang geometrik maupun bidang organik. Bidang juga mempunyai sifat yang beragam sesuai bentuknya. Nah, itu ada contoh segitiga. Segitiga itu dari beberapa garis. Ada 3 garis yang ditarik lurus. Dan lingkaran itu suatu bidang geometrik yang berbentuk lingkaran. Dia salah satu juga garis. Dan yang terakhir itu ada kubus. Nah, yang C ini ada bentuk. Penggabungan dari suatu bidang dan bisa juga diartikan sebagai wujud atau fisik dari suatu objek yang dijiwai. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Banyak juga yang bentuk itu benda-benda mati. Contohnya seperti yang ada di gambar. Itu gabungan dari beberapa bidang lingkaran dan persegi panjang. Nah, itu jadi sebuah gelas. Yang gambar Gucci juga seperti itu. Nah, yang gambar orang, yang contohnya itu seperti manusia itu, yang menjiwai, itu bentuk kepala orang juga bisa diawali dari bidang hingga menjadi bentuk kepala orang. Jadi kepala manusia diawali oleh lingkaran. Yang dia ada tekstur. Tekstur merupakan permukaan suatu benda, ada yang halus dan ada yang kasar. Tekstur kasar misalkan terdapat pada batang kayu, daun, dan batu. Nah, tekstur ini juga dibagi 2, tekstur semu dan tekstur nyata. Tekstur semu itu tekstur buatan, dia bisa dilihat namun tidak bisa dirasakan. Sementara tekstur alami, tekstur nyata, dia itu bisa dilihat dan juga bisa dirasakan, bisa diraba. Contohnya seperti yang digambar itu ada kayu. Nah, kalau kayu asli kan bisa kita raba dan kita rasakan. Kalau seperti yang digambar itu juga salah satu termasuk tekstur semu. Gambar itu ada tekstur semu. Yang E ada gelap terang atau pencahayaan. Gelap terang adalah gelap atau terangnya suatu benda yang diakibatkan dari arah cahaya. Jadi contohnya ada yang kubus itu,
yang highlight, midtone, dan shading. Nah, yang shading itu adalah bayangan dari yang paling gelap dari suatu cahaya tadi. Yang highlight itu dia yang lebih awal terkena cahaya. Nah, namun yang midtone itu dia yang sedang, yang dia tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Sampingnya itu ada gambar bola, lingkaran itu, bola yang diletakkan misalkan di atas meja. Nah, itu cahaya dari atas agak sedikit ke kanan dan bayangannya juga gelap. Itulah shading tadi, bayangan, shadow. Nah, yang ketiga ada prinsip menggambar model. Dalam menggambar model kita harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada agar karya rupa yang kita hasilkan nanti dapat memberikan suatu sentuhan dalam hal keindahan serta kenyamanan saat melihatnya. Berikut ini prinsip-prinsip menggambar model yang harus anak-anak sekalian ketahui. Yang A itu ada komposisi, yang B ada proporsi, yang C keseimbangan, dan D kesatuan. Nah, yang A, komposisi. Komposisi merupakan cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Yang A itu komposisi simetris. Cara menyusun komposisi simetris adalah dengan meletakkan gambar pada posisi yang seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan, antara atas dan bawah. Komposisi ini membuat gambar yang dibuat menjadi lebih rapi karena tampak teratur dan sama dalam bentuk dan ukurannya. Itu seperti yang ada di gambar contohnya. Sisi kanan dan kiri sama, atas dan bawah sama. Itu komposisi simetris. Dan yang B ada komposisi asimetris. Sementara komposisi asimetris meletakkan atau menyusun gambar secara tidak sama dan beraturan, namun tetap memperhatikan keseimbangan dan proporsi. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Dia tidak sama, tidak beraturan, namun dia tetap memperhatikan keseimbangannya. Yang C, sentral. Seperti komposisi simetris, komposisi sentral juga menyusun objek yang digambar secara teratur, namun komposisi sentral mengatur objek yang dengan cara memancar dan mengarahkan perhatian ke tengah-tengah media gambar yang biasanya diisi oleh fokus utama gambar. Jadi titik fokus atau center point dari gambar tersebut itu disebut sentral. Jadi kita meletakkan di tengah-tengah itu biasanya. Seperti yang ada pada contoh pada gambar tersebut. Yang B ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang sedang diamati dan ditiru bentuknya. Ketika sedang mengamati bentuk atau modelnya tadi, kita harus mengukur perbandingan proporsi yang harmonis dan ideal. Contohnya pada gambar yang pertama itu, gambar manusia dan pohon. Tinggi manusia dan pohon itu kan sudah berbeda-beda. Jadi dalam gambar pun kita sudah mengetahui bahwasannya tinggi pohon akan lebih tinggi daripada manusia. Dan gambar sebelahnya itu ada garis satu, garis hitam itu untuk wadah minum di belakang, untuk botol yang ada di belakang. Dia lebih jauh, jadi dia lebih ke belakang. Proporsinya itu tetap seperti yang asli. Yang kedua itu ada yang gelas cangkir itu, yang warna biru garisnya. Nah itu dia di pertengahan. Dia tidak di belakang wadah minum itu yang seperti guci, dan dia tidak di depan apel. Dan yang ketiga itu ada yang apel, dia lebih dekat. Jadi posisinya itu sudah teratur, keseimbangan sudah diatur, dan juga tentang proporsi dari gambar itu seperti yang aslinya.
Yang C ada keseimbangan. Keseimbangan adalah bagian hubungan antar benda dalam komposisi tetap dan porsi yang sesuai, sehingga komposisi tampak seimbang seperti nutrisi makanan. Komposisi karbohidrat, protein, dan sayuran akan memberi dampak yang lebih baik bagi tubuh jika kita mengonsumsinya secara seimbang. 4 sehat 5 sempurna. Nah, dalam kesenian, dalam gambar model, kita juga butuh keseimbangan antar objek benda. Contoh seperti yang digambar. Keseimbangannya itu pada tingginya, pada bentuknya. Bisa juga keseimbangan pada beratnya. Jika itu seperti seni patung, instalasi, itu pada keseimbangannya. Sementara pada gambar pada bentuknya. Dan yang keempat, atau D ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian antar objek gambar yang dapat membuat bermacam-macam objek dalam suatu bingkai yang sama tampak menyatu. Jika masing-masing objek tampak terlalu berbeda, maka gambar akan tampak pecah dan terpisah. Nah, contohnya yang segitiga. Di dalamnya itu ada banyak bentuk. Ada bintang, ada bulat, segitiga, ada prisma, ada segi empat. Dia objek yang dalam satu bingkai. Bingkainya itu segitiga yang besarnya itu. Jadi dia tampak menyatu. Sama dia. Tetap di dalam segitiga, dalam bentuk seperti itu. Dan yang sampingnya ada beberapa macam gambar. Jadi dia harus serasi. Bentuknya, susunannya bermacam-macam objek. Bentuknya beda-beda objeknya tuh. Ada teko, ada gelas, cangkir. Namun disusun dalam satu bingkai dan tampak menyatu. Satu bingkai kalau yang gambar itu dia di atas meja itu. Jadi kita menyusunnya tetap pada rapi di atas meja dan gambarnya tidak terlalu berantakan. Oke, cukup sekian materi kita pada pembahasan tentang menggambar model. Ini masih ada kelanjutannya. Mungkin kelanjutannya pada video berikutnya. Jadi harap dibaca-baca, dipelajari, dan juga dipahami. Untuk lebih kurangnya bisa menanyakannya bagi yang tatap muka, bisa menanyakannya bagi langsung di kelas nantinya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.